Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum man ta'khuduhu an-naru ila ka'bih wa minhum ta'khuduhu an-naru ila rukbatayhi wa minhum man ta'khuduhu ila wasatih. Minhum iku setengah sangking kullu ummatin man utawi wong ta'khuduhu kang ngenani ing man opo an-naru neraka ila ka'bihi tumeka maring polo eman. Wa minhum lan iku setengah sangking kullu ummatin man utawi wong ta'khuduhu kang ngalap atau ngenani ing man opo an-naru neraka ila rukbatayhi tumeka maring dengkul lorone man. Wa minhum lan iku setengah sangking kullu ummatin man utawi wong ta'khuduhu kang ngenani ing man ta'khuduhu kang ngenani apa nar ing man ila wasatihi tumeka maring wetenge man. Wa minhum lan iku setengah sangking kullu ummatin man utawi wong ta'khuduhu kang ngenani ing man apa an-naru geni atau neraka ila sadrihi tumeka maring dodone man. Wa idza qasadat lan ing dalem nalikane nejo apa an-naru neraka antuhrika ing yen to ngobong apa nar wujuhahum ing pira-pira wajahe kullu ummatin wa qulubahum lan ing pira-pira atine kullu ummatin. Akbalah moko madhep apa an-nida'u pengundang min kibalil arsy saking arah are aras rupane ya maliku hei malaikat malik ahbit ngeduna sapa sira an-naru ing neraka an wujuhihim saking pira-pira wajahe kullu ummatin wa qulubihim lan pira-pira atine kullu ummatin. Fa innahum krana sak temene kullu ummatin iku talamma suwe banget ini sebetulnya langsung itu iku talamma aqarru suwe banget ngakoni sapa kullu ummatin li maring ingsun bilisanihim kelawan lesane kullu ummatin wa arafuni lan kenal sapa kullu ummatin ing ingsun bi qulubihim kelawan pira-pira atine kullu ummatin. Wa talamma sajadu lan suwe banget sujud sapa kullu ummatin ilayyah maring ingsun fil hayatid dunya ing dalem urip ana dunya bi wujuhihim kelawan pira-pira wajahi kullu ummatin. Wa idza sami'u lan ing dalem nalikane krungu sapa kullu ummatin an-nidaah ing pengundang yarfa'unah moko ngangkat sapa kullu ummatin aswatahum ing pira-pira suwarane kullu ummatin jami'an halih sekabehane. Ya Muhammadah tuh Nabi Muhammad ingsun. Ya Abul Qasimah tuh Abul Qasim.
Ya Muhammadu hai Nabi Muhammad, ya Muhammadun hai Nabi Muhammad, ya muhsinan duh wong kang gawe bagus bil aromilih kelawan piro-piro rondo, wal aitamilan piro-piro bocah yatim. Ya fakhrul kiamati duh wong kang bungahaken ono dina kiamat. Ya fatihal umami duh wong kang buka piro-piro umat. Ya fatiha abwabil jannati duh wong kang buka piro-piro lawangi swarga. Ya mughliqa abwabin nirani duh wong kang nutup atau gembok piro-piro lawangi piro-piro neraka. An ummatika saking umat panjenengan. Ya syafi'al umami duh wong kang bisa nyafaati piro-piro umat. Nahnu tawi kita iku du'afa'u piro-piro wong kang apes. Iku du'afa'u ummatika piro-piro wong kang apese umat panjenengan. La sabra halih ora ono sabar iku maujud lana kadue kita fi harrin nari ing dalem panase neraka. Ing dalem panase neraka agisna mugi-mugi nulungi sapa tuan ing kita bi syafaatika kelawan syafaat tuan ilal jinani nuju maring pira-pira swarga. Wa yadaulan teleh sapa ahaduhum salah sijine kullu ummatin yadaihi ing tangan lorone ahaduhum ala udunaihi ngatasé kuping lorone ahaduhum kal muadzini halih madani koyok muadzin atau wong kang adzan. Wa yunadi lan undang-undang sapa ahaduhum bi a'la sautihi kelawan luweh bantere atau luweh bangete luweh dhuwure suwarane ahaduhum. Rupane pengundang nahnu tawi kita iku min ummati Muhammadin setengah saking ummati Muhammad. Fayatawajjahu nuli madhep sapa malikun malaikat malik ilal jinani nuju maring pira-pira swarga. Fayadau nuli deleh sapa malik famahu ing tutuke malik ila Muhammadin maring Nabi Muhammad. Wa huwa hale utawi Nabi Muhammad iku yatana'amu enak-enakan sapa Nabi Muhammad fil jannati ing dalem swarga. Wa yaqulu lan dawu sapa Malik ya Muhammadu hai Muhammad innaka sak temene sira iku tatana'amu enak-enakan sapa sira fil jannati ing dalam swarga wa ummatuka halih utawi umat panjenengan atau sira ad-du'afa'u pira-pira kang apes iku yastaghizunaka jaluk tulung sapa ummatuka ing sira. Fa'agishum maka nulungono sapa sira ing ummatuka. Fa innahum maka sak temene ummatuka iku du'afa'u pira-pira kang apes la sabra halih ora ono sabar iku maujud lahum kadue ummatuka alan nari ing atase neraka. Wa idzan tahalan ing dalam nalikane tumeka apa al khabaru khabar ila Muhammadin ing atase Nabi Muhammad alaihi salamu wa sabah maka melompat sapa nabi min saririhi saking ambene nabi wa raqibalan numpak sapa nabi alal buraki ngatasi buruk. Faqala nuli dawuh sapa nabi ya buraku he buruk ajil agia-gia sapa sira. Ajil agia-gia sapa sira maksudnya cepet-cepet. Fa inna ummati krono sak temene umat ingsun iku du'afa'u pira-pira kang apes la yasbiruna halih ora bisa sabar sapa ummati ala harrin nari ngatasi panase neraka. Atau kenging itu dijadikan khobar juga iku la yasbiruna ora bisa sabar sapa ummati ala harrin nari ngatasi panase neraka. Farafa'anu li ngangkat sapa nabi qadamahu ing dalamaane nabi
wa wada'ahu lan teleh sapa nabi ing qadamahu inda syafiri jahannamah ing dalam pinggire neraka jahannam. Fa idza sami'ah maka ing dalam nalikane krungu sapa nabi alaihi salatu wassalam aswatahum ing pira-pira suarane ummatahu bakiyah maka nangis. Betul, dah loncat itu, betul ini. Fa idza sami'a alaihi salatu wassalamu aswatahum baka maka nangisi sapa an-nabi Gusti Nabi alaihi salatu wassalam wa bakaulan nangisi sapa ummatahu wa bakaulan nangisi sapa ummatahu fayaquluh maka nuli ngucap sapa nabi ya maliku he malik akhrij ngetokno sapa sira ummati ing umat ingsun minan nari saking neraka. Fayaqulu nuli dawuh sapa malik ya Muhammadu ya Muhammadah duh Muhammad ya Muhammadah duh Muhammad mali ora ono iku kadue ingsun ila ikhrajihim maring ngetokaken ummatahu ila ikhrajihim maring ngetokaken ummatahu min sabilin utawi dalan min sabilin utawi dalan malam umar ing dalam selakine ora den perintah sapa ingsun malam umar ing dalam selakine ora den perintah sapa ingsun fayatawajjahu lima tebu dalan sapa Muhammadun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ila sakil arsy maring sokone atau cagake arsy fayanzilu nuli temurun sapa Gusti Nabi anil buraqi saking buraq wa yakhirruh lan cungkel sapa nabi sajidan halih sujud wa yaqulu lan dawuh sapa nabi alaihi salatu wassalamu ya rabbi duh pangeran ingsun ha kaza ha iling-ilingo sapa tuan kaza kaya mengkene yakhirru wa'attani janjini sapa tuan ing ingsun alla tukhriqah ing yen to ora ngobong sapa tuan ummati ing umat ingsun finnari ing dalam neraka. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala ya Muhammadu he Muhammad qad kanu teman-teman ono sapa ummatahu iku ansauka ngelalekaken sapa ummatahu ing sira wa tarakulan padha ninggal sapa ummatahu syari'ataka ing syariat sira fid dunya ing dalam dunya wa ana halih utawi ingsun iku unsihim ngelalekaken sapa ingsun ing ummatahu al yauma ing dalam iki dina syafa'ataka ing syafaat sira alaihim ing atase ummatahu fasfa moko nyafaatno sapa sira al-ana ing dalem mangsa saiki fayusyaffi'uhu moko nuli nerima syafaat ing Gusti Nabi sapa Allahu Gusti Allah fayashfa'u nuli nyafaati sapa Nabi fi jami'ihim ing dalem sakabehane ummatahu wa yukhrijahum lan ngetokaken sapa Nabi ing ummatahu minan nari saking neraka bi syafaatihi kelawan syafaati Nabi wa yabqalan isih tetep sapa al kufaru pira-pira wong kafir fiha ing dalem nar fa inda zalika moko ing dalem nalikane mengkono-mengkono yashfa'u yaquluna padha ngucap sapa kufar liya laitana duh kepengin sapa kita iku kunna ono sapa kita iku muslimin pira-pira wong kang Islam fa ukhrijna moko den toaken sapa kita kama ukhriju kaya oleh den toaken sapa ummat Muhammad. Qala dawu sapa Ibnu Abbasin Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma rubbama yawaddu alladzina kafaru law kanu muslimin rubbama yawaddu terkadang demen sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina laukanu ing lamun ono sapa alladzina iku muslimina pira-pira kang Islam
iku muslimina piro-piro kang Islam. Ini saya ceritakan sedikit tentang masalah orang mukmin, orang Islam yang berdosa kepada Allah kemudian ditakdir masuk ke dalam neraka. Nika ternyata pakai kibadacukan di antara umat Rasulullah Muhammad takdir sareng Allah masuk ke dalam neraka ni kepada. Bahkan dalam cerita ini tak sedikit dari mereka yang hafal Quran itu juga ada. Tak sedikit juga dari mereka yang betul-betul menjaga sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan ibadah haji dan juga perang, bahkan mereka itu juga bayar zakat. Bahkan mereka itu juga banyak yang di situ memuliakan anak-anak yatim, anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya. Dan juga mereka orang-orang yang faham tentang hadas besar kemudian mandi besar. Sehingga dari kisah ini bisa kita tarik kesimpulan, cek sampai kuleben sampian nikah odi etunya telngan telaki amal. Itu yang paling penting. Cek sampai kuleben sampian gara-gara mampu apa jeng, mampu majar cekat, mampu ngelaksanakan pasah bulan pasah, mampu haji, kemudian mampu majar zakat, mampu mulja'aki anak yatim, lantas kita dengan pedenya menganggap diri kita pasti masuk ke surga. Kayak ini. Akan tetapi semua itu pakun kembalinya pada rahmatnya Pangeran, pada kehendak Gusti Allah. Man Allah ngerasaki kuleben sampean oleh rahmat masuk ke surga Allah ki masuk. Jadi amal kita itu bukan menjadi iktiman, pedoman kita, tolak ukur kita tentang nasib kita di masa yang akan datang. Cuman amal kita itu yang harus kita perhatikan setiap saat. Kenapa? Karena amal kita sebagai bukti wujud pengabdian kita kepada Gusti Allah, dan itu termasuk bukti kita menjalankan syariat Rasulullah. Namun tidak menutup kemungkinan dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan itu yang mengandung dan mengundang ghadabnya Gusti Allah, murkanya Gusti Allah. Sehingga dalam cerita ini tidak menutup kemungkinan bedejukan umat Muhammad yang nantinya takdir masuk ke dalam neraka. Bahkan tanya akibat malaikat Zabaniyah di sini. Lebih tepatnya di sini malaikat Malik, karena malaikat Malik dan Zabaniyah itu tidak sama. Bahkan di sini dalam cerita Allah memberikan pasrah kepada malaikat Zabaniyah untuk memberikan umat Muhammad yang ahli maksiat itu dipasrahkan kepada malaikat Malik. Setelah nyampe di hadapan malaikat Malik, langsung malaikat Malik adabu, ya ma'syarul asqiya, he golongan orang-orang secelaka, ke dicelaka orang Islam, cek odi etunya apa jeng, cek kakila apal Quran, cek kakila apa say bulan Ramadan, mak bisa kegigi maksiat ke pangeran, ke di tak manfaat ibadah kake. Apa jawabnya umat Muhammad ini? Hei Malik, berarti termasuk bengal umat Muhammad. Hei malaikat Malik, kaki cek nyalengko. Karena pangeran Allah Subhanahu wa taala, walaupun engkau takdir masuk ke neraka, ini kata nyalengko, mapas kaki nyalengko. Gitu ke? Ketika mendengar jawaban demikian, akhirnya ada suara muncul dari arsy.
Apa kata suara tadi? Ya Maliku adkhilhumul babal a'la minan nar. Hei Malik, angka umat Muhammad itu orang-orang yang masuk ke neraka dia, angkat kapi ke permukaan neraka. Berarti di pintu paling tinggi, paling atas, para dia bagi surga. Pas ngocak malaikat Malik, hei kapi orang, tak ngeding suara guru. Iya ngeding. Tak faham ke? Iya faham. Akan tetapi engkau tak gelem Malik. Ada umat Muhammad yang ke permukaan neraka ini kata gelem. Mereka itu mohon kepada malaikat Malik untuk dibiarkan sejenak di dalam neraka, untuk menangisi dirinya dan menyesali perbuatan-perbuatannya. Berarti umat Nabi Muhammad ini termasuk umat yang di etika seluar biasa. Walaupun takdir masuk ke dalam neraka, nikah ki ingin merasakan penyesalan, ki tong mitong kesalahan, nangisin kesalahan tibi. Ini kan di aturan. Akhirnya apa dahulu Imam Malik, kaki mati kening kebele ke. Arabi pengiran esoroyak, kaki terus nangedina. Lantas bagaimana? Ada satu suara lagi yang datang dari bawah arsy. Suara itu mengatakan, toroten apa saya ketero orang-orang saya minta gelap. Akhirnya toroten aku. Setelah itu semua orang yang berada di dalam neraka itu berpencar-pencar. Yang golongan hafal Quran itu menjadi satu kelompok, yang golongan ahli sholat menjadi satu kelompok, kemudian yang ahli haji juga satu kelompok. Semuanya berpencar-pencar dan semuanya menangisi nasib mereka masing-masing. Apa encan mereka? Kaifa nasbiru 'alan nari wa lam nakun nasbiru 'ala harris syamsi. Bagaimana mungkin kami bisa bersabar menghadapi panasnya api neraka, sedangkan kami dulu di dunia itu tidak mampu menahan panasnya matahari. Ka'arif ini kata bisa abdina kuat, kenapa boleh panas neraka? Kemudian bagaimana mungkin kami bisa kuat menahan panasnya pakaian yang terbuat dari cor-corannya timah panas. Kebaliknya soro cek pirang. Sedangkan kami selama di dunia di situ selalu menggunakan pakaian-pakaian indah, dan bagaimana mungkin kami mampu untuk makan makanan yang terbuat dari duri-durian dan meminum air yang mendidih. Sedangkan kami di dunia biasa makan makanan yang lembut dan minum minuman yang dingin. Jadi semuanya mengeluhkan ketidakmampuan dirinya, menyesali segala perbuatannya. Tanya aki boleh ben malaikat saungkun kakire umat sahapa sih? Kakire umat sahapa? Ma aneh ketibi kakir ya. Akhirnya pakun tak jawab, mereka itu tidak mengungkapkan siapa nabinya karena mereka merasa malu kepada Nabi Muhammad. Dan semoga mereka tidak termasuk daripada kita bukan golongan mereka. Artinya golongan yang memalukan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu dikumpulkanlah mereka, digiring, dibentuk satu golongan. Yang tua-tua ditaruh di barisan depan, sepo-sepo sabo iade, kemudian pemuda ditaruh di tengah, paling belakang golongan perempuan. Nisa itu ditaruh paling belakang, sehingga ini menjadi tradisi duniawi juga.
men abujeng reng bini jo sampai sebut ya ada reng bini ni menjemaahnya di situ urutannya laki pas bini ada budi maka reng bini sabut ibu di cuk sampai reng laki abujeng ibu di reng bini dekik yang terjadi selaki pas nyongok bengkong reng bini teman abujeng. Nah ini juga nanti ketika digiring ke surga pun urutannya begitu. Reng sepo kade sabut ya iya dek mereka saya ngodah lagian kemudian golongan para wanita. Tentunya wanita saya sepo kade saya ngodah ngalah budi-budi. Begitu juga dalam fikih juga sama sampean men abujeng sunnah sesepuh ni kebenaran ya ada panjen sesunnah. Bagaimana caranya? Benih saya ngoda di situ ngalah tidak, tapi saya tua cepat-cepat mengisi soft pertama. Cek ayat ke ayat gitu ki. Itu maksudnya demikian. Sunnahnya demikian. Apakah boleh laki-laki kecil yang di depan? Boleh-boleh saja. Ini cuma sunnah. Lah akhirnya di situ semua digiring ke pinggir neraka jahanam. Setelah nyampe di pinggir neraka jahanam bertemulah dengan para malaikat yang di situ giladun sidadun khuliqu bila qulubin. Mereka itu kasar, jahat, kemudian keras wataknya, tidak pernah sabar dan memang diciptakan tanpa hati. Tegaan gitu ke, tega panjen malaikat ini. Sehingga kelaban tidak adanya hati itu, mereka itu tidak punya kasih sayang. Siapa abai, anan siapa abai, radin ngapa orang genteng ngapa, pakun melebeki ke malaikat je pasti cal malaikat. Saya nggak sampean pagi neng akhirat kuleban sampean ni kata tak yatilin bentretan benih. Tak yadilin ben keluarga bahkan beni kancah are malaikat setan di hati kana tahu sagok mosogo. Ini dulu ada kasus memang di luar negeri ada orang nikah korupsi jadi pejabat korupsi, mungkin saking kayanya dia harta dari hasil korupsi. Wasiat ketika saya meninggal maka nanti saya kubur bersama uang-uang saya. Akhirnya dijalankan wasiat itu. Setelah meninggal kubur ben besen. Era sata aman di situ. Akhirnya semua penduduk sepakat bongkar kuburan deh. Karena menurutkan mayit semati dia dekik malam lober biasanya. Tak ada pak malaikat gerep kada ben masyarakat. Jadi nyaman besen. Harta karun itu men mayit tak kira kalah pesennya saya kalah akhir tak terjadi dan umpama terjadi malaikat tak kira ciling besarnya gitu ki. Setiap malaikat itu punya hubungan erat dengan satu manusia dari umat Muhammad yang masuk neraka itu digandeng dan diawasi oleh 1000 malaikat zabaniyah. Bayangkan sitong orang saaja ke 1000 malaikat pegagayan orang lah pebengalan orang coba men saaja ke sampai malaikat 1000 biki. Akhirnya para malaikat menuntun umat Muhammad ke dalam neraka. Sebagian dari mereka ada yang terkena api neraka sampai pada mata kaki saja. Ada yang sampai pada lutut saja. Ada yang sampai pada perut. Bahkan ada yang sampai pada dada. Ketika api neraka mau mengenai wajah dan hati mereka, akhirnya datang satu panggilan dari aras. Wahai Malik, turunkanlah api neraka itu dari wajah dan hati mereka. Kenapa? Karena mereka sangat lama di situ mengakui keberadaanku sebagai Tuhan, ikrar terhadap diriku dengan menggunakan lesan mereka. Sedangkan lesan berada di wajah mereka. Cuk sampai lesan saya guna aki ikrar itu kening apa neraka.
Ben mereka kenal bahwa saya ini Tuhan, kelaben atina mereka. Detijak sampai ate dia bulat neraka. Ben orang seahli pejenggi ya, umat Muhammad itu sering sujud kepadaku, maka jangan sampai wajah yang digunakan itu kena api neraka. Nah ini keistimewaan kita kan. Walaupun takdir masuk ke neraka baik, wajah kita kemudian hati kita tidak akan kena api neraka. Lah ketika Masya Allah ini kula malam maca betapa besarnya cinta Nabi Muhammad kepada kita. Ini kesampaian kenangan kemarin. Wa idza sami'un nidaa yarfa'uhu aswatahum. Ketika semua itu terjadi, maka mereka itu kompak mengangkat suaranya acereng atarat kepi nyelok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammadah ya Abul Qasimah, ya Muhammadah ya Muhsin bil arami wal aitam. Wahai Nabi Muhammadku, hei tang Nabi tolong abdina Gusti. Kepi nyelok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelumnya malu mereka menyebutkan Nabi Muhammad. Tapi karena lepancen umat Muhammad orang selemah tak kuat ke apa neraka, saya rasa kuat dah makai beni umat Nabi Muhammad. Akhir mau tak mau mereka acereng nyoon ke Gusti Nabi minta pertolongan. Ya Fatihal Umam wa ya Fatiha abwabil jannah wa ya mughliqu abwabin niron. Wahai orang yang membuka pintu-pintu surga yaitu Nabi Muhammad, dan orang yang di situ mengunci pintu-pintu neraka. Maka dalam sholawat Al-Fatih, Al-Fatihi lima ughliqu, membuka sesuatu yang terkunci. An ummatika ya syafi'al umam, nahnu du'afa'u ummatika la sabrana fi harrin nar. Kita semua ini wahai Nabi, kita ini umat yang lemah, yang tidak mampu menahan panasnya api neraka. Tolong kami dengan syafaatmu untuk menuju mengarahkan kami ke dalam surga-surganya Allah. Bahkan ada satu orang yang sampai seperti orang yang adan, nyabuk tanang sabuk nengko dengan atarat senying ranying. Di situ nyelok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Masya Allah nih kaki nasib umat Muhammad nanti. Setelah itu Masya Allah ekeding sarang malaikat Malik. Oh ternyata ri umat Muhammad ternyata pegelak saya ka omong bingko nih. Akhirnya malaikat Malik di situ pergi ke surga nemuin Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad santai-santai di surga. Tidak tahu memang Nabi Muhammad zaman berdekar karena umat sececer. Setelah nyampe di surga dibisiki oleh malaikat, hei Nabi Muhammad, panjenengan makin nyantai menikmati indahnya surga. Padahal umatmu yang lemah di sana sedang berada di neraka memohon bantuanmu. Mereka itu lemah, tidak mampu menahan panasnya api neraka. Ini kedebun malaikat Malik. Ketika sudah selesai memberi informasi, Gusti Kanjeng Nabi apa yang dilakukan, langsung aloncak Gusti Kanjeng Nabi kena. Ini kebentuk sayang Nabi kepada kita. Mendengar cek berdekare umat tercekak nang neraka, tak mampu menahan panasnya api neraka, Nabi Muhammad langsung aloncak tak pikir panjang. Kemudian memanggil buruk itu langsung dinaiki oleh Nabi di tengah perjalanan. Kerap senyaman perut. Nama buruk itu ki. Ajil, santai, tang umat dikata kuat. Santai tang umat dikata kuat. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi mengangkat kakinya dan meletakkan di pinggir neraka jahanam. Setelah nyampe di pinggir neraka jahanam, mendengar sedikit suara umatnya, Nabi langsung nangis kan. Tuh tang suara tang umat kasan, tang umat tak kuat kasan. Langsung Nabi di situ memohon kepada Malik, ya Malik akhriju ummati minan nar. Wahai Malik, keluar kita umat dari neraka.
Apa dia Bun Malik? Kula tak di cara boleh sebisa keluar kecuali perintah dari Gusti Allah. Kula mentek perintah tak bisa kula Gusti. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi entar kepada Arsy, pergi ke Arsy, kemudian turun dari buruk dan sujud kepada Allah. Demi siapa itu semua? Demi kita, demi umat Nabi Muhammad. Ya Rabbi hakada wa'adtani alla tuhrika ummati finnar. Ya Allah, ajunan pun ajanji ke Gusti. Ajunan pun ajanji ke kula kelaban kula sujud mangken nikah ajunan tak bekal ngadepah membakar ngober tang umat Gusti. Kula nyoon ke ajunan cek sampai Gusti tang umat nikah seksa. Apa debun Allah nikah gengain kana? Debun Allah napa? Kanu ansauka wa taraku syari'ataka fid dunya. He Nabi Muhammad, umat kaki lambek ki itunya lupa ke kaki lambek selama odi itunya lupa ke syariat kaki. Bahkan mereka pura-pura lupa, mereka ahli maksiat tak nurut ke syariat kaki. Jadi ben sampian mangken syafaatna. Karena mereka itu dulu lupa kepada dirimu, maka sekarang saya takdirkan mereka itu lupa dari syafaatmu. Kengain, Nabi Muhammad itu orang yang mati-matian berjuang menyelamatkan kita. Jadi jangan sampai kelaban ngedi ngesampian suara mangken nikah, cek sampai menjadikan sampian lalai akan keberadaan Gusti Kanjeng Nabi. Bebanyak macam solawat engak ke Nabi ni ke benih kerokun solawat beloloh syariat Nabi ni ke tekuk. Apa sengibah Nabi ni ke tak seneng cek lagunin, napa sengibah Nabi ni ke bangga itu lakukan. Paham ya? Ini yang justru nanti jalan alternatif paling mudah yang bisa menyelamatkan kita. Man kerokun ngandel lagi amal ni ke melarat. Apa amal yang bisa kita andalkan dan berapa banyak amal kita? Mentak ngandel lagi Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya pada saat itu Nabi mohon aku ke pengiran, akhirnya diterima oleh Allah. Dan pada saat itu Nabi memberikan syafaat kepada umat Muhammad. Setelah yang keskapi diangkat semua umat Muhammad, tinggallah di neraka hanya kelompok orang-orang kafir saja. Akhirnya muncullah satu kata-kata dari mereka, ya laitana kunna muslimin. Tuh cek teron kok ting sitiat terodeti orang Islam. Orang Islam ki bisa yang kes engkau enjalah. Bahkan dalam ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Cek teronah engkau di situ. Teronah di situ dadi orang se-Islam, mantermu kebisa. Itu penyesalan yang sudah tidak bisa merubah pada dirinya sudah karena nang neraka kan. Le tong ontongan nasib nikah kuleban sambian mangken. Takdir dati orang Islam, takdir dati umat Muhammad. Kare kuleban sambian lah. Seberapa besar cinta nak kuleban sambian dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kelaban memperbanyak solawat kepada Nabi, benaku ongku ke syariat Gusti Kanjeng Nabi. Lah itu sekarang ada di kita nasib kita. Itu ke al-haditsus sadis ashar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.